Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang simultaneous algebraic equation. Next. Next. Sebelum kita memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devan Dr. Putra dan ini adalah uh, teman sekelompok saya Novel Makarim dan Ivan Kemal Akbar. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan metode dalam algebraic simultaneous algebraic equation. Novel Makarim akan menjelaskan tentang coding dan Divan Kemal Akbar akan menjelaskan tentang implementasinya. Next. Oke, jadi simultaneous algebraic equation ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu direct method dan indirect method. Direct method atau metode langsung ini kita mencari solusinya dengan cara melakukan perhitungan langsung dengan secara melalui operasi perhitungan yang terhingga. Contoh dari metode ini ada Gauss elimination dan Gauss Jordan. Nah, untuk yang indirect method, kita mencari solusinya bukan secara langsung, tapi dengan cara melakukan iterasi. Awalnya kita menentukan sebuah tebakan awal atau initial guess, kemudian melakukan iterasi terus-menerus hingga mencapai error yang kita targetkan. Contoh metode ini ada Jacobi dan Gauss-Seidel method. Ini adalah contoh sebuah persoalan yang diselesaikan dengan direct method, yaitu Gauss elimination. Jadi ada 3 persamaan di sini, kemudian sudah diubah juga ke bentuk matriksnya. Nah, untuk Gauss elimination ini cara penyelesaiannya adalah membuat sebuah matriks segitiga ya. Jadi di row 1 ini ada 111. Kemudian kita akan membuat sisa dari kolom 1 ini menjadi 0 selain yang satu paling atas ini. Caranya adalah dengan mengalihkan row 2, mengurangi row 2 dengan 2 kali row 1 dan mengurangi row 3 dengan 1 kali row 1 sehingga menghasilkan matriks 111, 015, 02, min 3 ini. Nah, kemudian kita juga untuk membuat matriks ketiga berarti kita juga harus menjadikan angka 2 ini menjadi 0 juga. Kita dapat melakukannya dengan cara mengurangi row 3 dengan 2 kali row 2. Nah, setelah terbentuk matriks segitiga ini, ada sebuah variabel yang sudah terlihat nilainya, itu Z itu min 2. Dari sini kita bisa menentukan nilai-nilai variabel yang lain, yaitu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Nah, ini direct method, yaitu metode yang kita menghitung solusi itu secara perhitungan langsung. Next. Ini contoh untuk yang indirect method menggunakan Gauss-Seidel method. Jadi untuk Gauss-Seidel method ini ada 3 persamaan di sini. Kita akan mengubah bentuk persamaan ini bukan 3x1 plus 7x2 plus 13x3 sama dengan 76, tapi persamaannya akan dijadikan seperti x1 sama dengan 76 min 7x2 min 13x3 per 3, dan x2 dan x3-nya juga kita ubah seperti itu persamaannya. Nah, setelah mengubah persamaan ini, kita menentukan tebakan awalnya untuk nilai x1, x2, x3. Untuk soal ini 1, 1, 0, dan 1. Setelah itu kita memasukkan nilai-nilai x1, x2, x3 ini ke dalam persamaan-persamaan ini untuk mendapatkan nilai x1, x2, dan x3 yang baru. Nah, proses ini kita lakukan terus-menerus hingga nilai errornya lebih kecil dari nilai error yang kita targetkan. Nah, ini merupakan metode indirect karena kita tidak secara langsung menghitungnya, tapi melakukan iterasi. Metode ini juga sebenarnya mungkin tidak mencapai hasil yang tepat sekali, namun jika nilai errornya cukup kecil bisa diabaikan. Next. Ya, baik, itu sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh saudara Nova. Terima kasih.
Oke, terima kasih Saudara Devandra. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai codingan yang telah saya dan teman-teman saya buat. Codingan di sini menggunakan bahasa Python dan em, metode yang digunakan adalah metode direct, lebih tepatnya Gauss elimination. Jadi pertama di sini kita sudah punya codingannya. Codingan ini terbagi bisa dibilang menjadi 3 tahapan, di mana kita pertama eh, mendefinisikan matriks-matriksnya, kemudian kita melakukan eliminasi pada elemen-elemen beberapa elemen di dalam matriks, dan langkah ketiga serta langkah terakhir adalah melakukan back substitution pada nilai matriks yang sudah yang beberapa elemennya sudah dieliminasi. Jadi sebagai contoh di sini kita punya matriks 1 1 1, 1 2 min 1, dan 1 min 1 1. Nah, jadi lalu kita juga punya matriks, yaitu matriks A, dan kita juga punya matriks B, yaitu 6 0 2. Yang mana ini kalau kita kembalikan lagi ke persamaan, ini sama saja dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 6, X1 ditambah 2 X2 dikurang X3 sama dengan 0, dan X1 dikurang X2 ditambah X3 sama dengan 2. Nah, jadi pertama kita lihat di sini ada len A. Len A ini apa? Maksud dari len A ini adalah jumlah row pada matriks A. Sebenarnya len ini digunakan untuk menghitung jumlah item dalam sebuah array. Dan dalam kasus ini di matriks A itu ada 3. Jadi n-nya sama dengan 3. Berarti dengan begitu langkah pertama sudah diselesaikan. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu Gauss elimination. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Devandra, dalam sebuah proses Gauss elimination, kita punya row pertama, anggap dalam kasus ini 1 1 1. Lalu kita punya row kedua 1 2 min 1. Nah, tujuan dari Gauss elimination adalah kita ingin elemen di bawah leading one-nya ini menjadi 0. Kita ingin ini menjadi 0. Dan hal ini bisa dicapai dengan mengurangkan row ini, row kedua dengan row di atasnya, yaitu row pertama. Demikian juga pada matriks B, row pertama dari matriks B akan dikurang, row kedua dari matriks B akan dikurangkan dengan row pertamanya ini. Nah, ini dicapai dengan coding ini, di mana untuk supaya tidak bingung, ini I di sini adalah row atau baris, dan K di sini adalah kolom atau kolom. Nah, range ini menunjukkan jarak dari proses iterasinya, jarak dari proses loopnya. Jadi range itu urutannya adalah range dalam kurung start, koma stop, koma step. Untuk start dan step itu default, tapi untuk stop itu wajib untuk didefinisikan. Dalam kasus ini startnya adalah 0, stopnya adalah n-1 alias 3-1 atau 2, dan stepnya tidak disebutkan. Jadi stepnya itu adalah default, di mana defaultnya adalah 1. Artinya apa? Artinya adalah rentetan program di bawahnya ini bakal dilakukan untuk nilai K, di mana K-nya itu 0, 0 plus 1, terus hingga titik stopnya yaitu n-1 atau 2. Sehingga bisa kita bilang antara 0 plus 1 yaitu 1, maka ini akan 0 plus 1 plus 1 yaitu 2. Nah, tapi pada K sama dengan stop, itu tidak dimasukkan ke dalam langkahnya. Jadi kita hanya melakukan perhitungan sampai 0 plus 1. Jadi hanya 0 dan 0 plus 1. Supaya tidak bingung, sebenarnya jika K itu sama dengan 0, maksudnya 0 di sini adalah first, karena K ini adalah kolom, maka first column. Ya. Sedangkan sehingga kalau misalkan K-nya sama dengan 1, itu sama dengan second column. Seperti itu.
Nah, jadi saya hapus. Oleh karena itu yang dimaksud dari baris pertama ini adalah kita akan melakukan perhitungan untuk terhadap terhadap sebuah elemen pada baris pertama dan baris kedua. Lalu lanjut ke kolom pertama dan kolom kedua, mohon maaf. Lalu kita lanjut melihat I-nya. Di sini disebutkan bahwa I itu range-nya K+1 sampai N. Artinya K itu kan kolomnya kan. Jadi jika K-nya sama dengan 0, maka untuk row-nya atau I itu akan sama dengan 0 plus 1, 0 plus 1 plus 1, terus sampai N, di mana N ini adalah 3. Oleh karena itu, I-nya itu hanya akan sampai I sama dengan 1 dan I sama dengan 2. Sedangkan I sama dengan 3 tidak masuk. Dan sama seperti kasus di atasnya, karena step-nya tidak disebutkan, maka step-nya ini default yaitu 1. Sehingga yang terjadi di sini adalah untuk baris kedua kolom pertama dan baris ketiga kolom pertama itu akan dilakukan langkah ini. Seperti itu. Lalu lanjut lagi ke K berikutnya, yaitu karena di K sama dengan 1, alias baris kolom kedua, sedangkan barisnya itu K+1, sehingga akan didapatkan, sehingga elemen yang akan dioperasikan berikutnya adalah elemen pada baris ketiga kolom kedua. Seperti itu. Nah, apa sih yang dioperasikan pada elemen ini? Sama seperti pada proses eliminasi Gauss, kita akan mengurangkan baris paling atas dengan baris di bawahnya, seperti itu. Itu didefinisikan dengan ini. Pertama ada lam, yang mana lam itu merupakan rasio antara sebuah baris, antara sebuah elemen leadingnya dengan elemen di atasnya. Itu akan menjadi lam rasionya. Berikutnya, matriks A dari baris I, kolom K sampai N, itu akan dioperasikan dengan dikurangkan terhadap matriks A, baris K, kolom K sampai dengan M yang sudah dikali dengan rasio tadi. Jadi sama aja kayak misalkan ini 1, 1, 1, 1, 2, min 1, supaya 1 ini bisa jadi 0 kan baris atasnya dikali 1, seperti itu kan. Baris atas dikali 1, baris bawahnya tetap dikurangkan, akhirnya kita dapat 0, 1, min 2, seperti itu. 6-nya jadi min 6. Nah, hal inilah yang terjadi pada A, I, K sampai M ini. Jadi sepanjang baris I, kolom K sampai N, itu kita kurangkan dengan matriks A, baris K, kolom K sampai dengan M dikali dengan rasionya. Sedangkan untuk B-nya ini, itu yang di sebelah kanan ini. Yang 6 dikali dengan 1, 0 dikurang 6 dikali min 1. Seperti itu. Jadi kita bakal dapat B dan bakal dapat A. Proses ini diulang terus sehingga akhirnya semua bagian elemennya ini sudah yang perlu untuk dieliminasi, dan matriks yang tersisa dari A itu akan berupa matriks segitiga atas. Seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan matriks A yang baru, setelah proses eliminasi Gauss dengan codingan ini, kita akan lanjutkan dengan tahapan ketiga dan terakhir, yaitu back substitution. Pertama, kita perlu untuk mendefinisikan sebuah matriks X, di mana matriks X ini merupakan NP-zeros. NP-zeros itu artinya matriks 0, dengan jumlah row atau jumlah baris sebanyak N. Jadi X ini akan sama dengan 0,0,0. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat sebuah matriks baru yang menunjukkan ketika matriks A-nya ini sudah menjadi matriks segitiga atas dan sudah bisa disubstitusikan dengan matriks B untuk mendapatkan nilai dari X-nya, matriks X ini akan menunjukkan nilai-nilai dari X1, X2,
X3 dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini proses ini ya XM ini merupakan kolom pada mohon maaf, merupakan baris pada matriks X ini. Ini salah, ini seharusnya seperti ini. 0, 0, 0. M ini merupakan barisnya, dan NP dot ini artinya perkalian dot antara matriks A untuk baris M, kolom M plus 1 sampai N, dengan matriks X untuk baris M plus 1 sampai baris N. Dibagi dengan A dengan matriks A, baris M, kolom M, di mana tujuan dibagi ini ya kalau kita ingat lagi matriks proses eliminasi Gauss sebagai contoh di sini untuk elemen 3 kali 3, untuk elemen A33 ini yaitu 1 kan sama dengan 2. Nah, seandainya 1 ini kan artinya kan 1 dikali X3 sama dengan 2 gitu. Jadi X3 itu akan sama dengan 2 dibagi 1. Nah, inilah yang terjadi di sini. Jadi baris M kolom M ini merupakan pembagi dari X3 supaya kita bisa dapatkan nilai dari X3-nya. Lalu di sini print X itu adalah variabelnya, value-nya di sini adalah menunjuk pada nilai dari matriks matriks X pada baris M yang sudah didapatkan dari proses ini. Di sini. Itu lebih kurang. Berikutnya, ini merupakan urutan dari algoritmanya jika dibuat dalam flowchart atau diagram alir. Jadi pertama kita input matriksnya, tentukan nilai n-nya, yaitu row dari matriksnya, lalu kita mulai proses eliminasi pada kolom dan row tertentu untuk mendapatkan segitiga atas, lalu kita dapatkan nilai X1, X2, dan X3 dengan back substitution. Ya tadi sudah dijelaskan, ada yang dibagi, lalu ada the product, dan terakhir kita print hasilnya, dan selesai. Baik, sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Diva. Baik, di sini Saudara Divan berbicara. Terima kasih sekali kepada Saudara Devandra dan Noval ya. Sangat jelas sekali penjelasannya. Di sini saya berusaha untuk mengimplementasikan apa yang telah dijelaskan oleh Saudara Noval dan Saudara Devandra untuk pengaplikasian aljabar linear menggunakan metode Python ya, menggunakan program yang tadi diberikan ya, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Saudara Noval. Oke, di sini saya mempersiapkan pertanyaan, mempersiapkan soal. Mari kita baca dahulu ya. Oh, sebelum saya ke soalnya, saya tutup dulu ini jawabannya. Nah, biar kita coba menguraikannya bersama ya. Nah, untuk yang pertanyaannya, 3 massa digantungkan secara vertikal oleh serangkaian pegas identik, di mana massa 1 berada di atas massa 2 ada di atas massa 3, dan massa 3 di bawah ya. Nah, ini ada diketahui nilai-nilainya, G-nya sekian, K-nya sekian, M1, M2. Nah, dari sini untuk memahami soal ini lebih lanjut dan lebih jelas, di sini akan saya coba gambarkan. Jadi di sini diketahui, oh mohon maaf, saya ganti warna dulu biar lebih jelas. Oke. Di sini diketahui ada hint ya, secara vertikal. Nah, berarti kita tahu pegasnya ini disusun secara vertikal kayak gini. Nah, ini ada massa, terus ini ada massa kedua, ini ada pegas lagi, dan akhirnya massa ketiga, massa yang terakhir ya. Nah, di sini saya ganti warna dulu untuk coba labeling. Nah, berarti di sini kita bisa taruh ini M1, M2, M3. Baik. Nah, di sini kita bisa taruh pegas 1 ya, K1 konstanta pegas 1, di sini pegas 2, di sini pegas 3. Dan di sini juga bisa kita label juga sebagai perpindahan nanti displacement pegas 1 akibat dari massa 1. Semoga kursor saya tadi terlihat ya. Di sini juga berarti X2 ya, displacement pegas 2 akibat massa 2. Nah, di sini kan berarti kan kalau massa 2 ini displacement-nya ada 2 nih. Ada pegas 1, ada displacement 1 sama displacement 2. Nah, nanti yang kita akan bicarakan ya tentang solusinya. Di sini juga ada 3 berarti. Displacement 3. Nah, baik, setelah kita memahami soalnya, kita sudah mengambil hint-hintnya dan sudah kita jabarkan melalui visual ya. Nah, ini kan sudah jelas gitu.
Nah, berarti kita pertimbangkan nih, apa sih yang kita pertimbangkan gitu ya. Kita consider bahwa three masses ini suspended vertically kan dengan identical spring ini. Maka kita coba tinjau satu persatu dari masa ini, dari masa 1, masa 2, masa 3 dengan asumsi steady state. Steady state yang berarti semua masa yang berlaku pada masa tersebut, semua gaya yang berlaku pada M1 misal itu sama dengan 0. Nah, jadi misal kita tinjau, saya ganti warna dulu, misal warna hijau, kita tinjau untuk di masa 1 ini ya. Nah, di sini ada catatan, untuk ke atas saya asumsikan sebagai minus, untuk gaya ke bawah saya asumsikan sebagai positif ya. Nah, untuk masa pertama, berarti yang terjadi, saya gambar ulang sedikit ya, ini masa 1, ada pegas. Nah, berarti yang terjadi ada gaya beratnya ya, M kali G, M1 kali G kan, itu ke bawah. Lalu ada akibat pegas. Akibat pegas ini bisa kita taruh displacement, konstanta pegas K1 dikali displacement 1. Nah, itu ke arah atas, berarti nanti minus. Nah, di bawah, karena ada pegas lagi, yang dia mempengaruhi gaya di sini, M1, bisa kita taruh berarti konstanta pegas itu X2 min X1. Nah, displacement akibat X2 dikurangi displacement akibat X1. Gitu. Nah, jadi kita masukkan saja ke dalam persamaan, berarti ada, ini ke bawah, panah bawah, ada M1 kali G, itu ke bawah kan positif tadi, dikurangin K kali X1 yang ke atas, displacement ke atas, sama ditambah akibat bekas ke bawah, K dikali X2 min X1 sama dengan 0, karena kita tadi asumsinya steady state. Nah, ini untuk yang pertama ya. Nah, coba kita cek dulu dari yang diketahui. Nah, kelihatan di belakang ini, saya hapus deh. Nah, benar kan? M1G dikurangin KX1 tambah KX2 min X1. Nah, prinsip ini, konsep steady state ini kita tinjau satu persatu di setiap masa ya. Setiap masa M1, M2 juga kita tinjau hasilnya sekian nih. M2G min KX2 min X1 tambah KX3 min X2 kan. X3 X min 2-nya dari perpindahan displacement akibat ini. Nah, akibat yang pegas ketiga. Begitu juga dengan yang masa ketiga. Konsepnya untuk menguraikan persamaannya kurang lebih begitu. Kemudian next-nya, next slide. Next slide tolong Noven. Ya baik. Nah, karena tadi masih variabelnya masih acak-acak ini ya. Kan ada ini yang value. Tadi kan ini diketahui gitu. Jadi tujuan sekarang kita mencoba untuk merubah persamaan ini menjadi yang value-nya itu ke sebelah kanan. Nah, jadi ini M1G-nya saya tukar, ini saya pindah ruas. Nah, jadi tinggal KX1 min KX2 min X1 sama dengan M1G. Nah, ini kan value-nya ini. Ini value-nya udah saya rubah ke beda ruas ya. Nah, ini saya jabarkan. Nih, saya jabarkan, terus KX1-nya ada di jumlah. Jadi 2KX1, KX2 sama dengan M1G. Ini untuk persamaan pertama ya. Begitu juga saya lakukan untuk persamaan kedua. M2G-nya kan diketahui dia value. Ya, kita pindah ruaskan gitu. Sama juga konsepnya seperti yang persamaan pertama tadi, ini dibuka, kurungnya dibuka, lalu dengan value yang sama, misal di sini ada 2 KX2, ada KX2, saya jumlahin jadi 2 KX2 gitu. Sama ya konsepnya ya. Next-nya. Begitu juga untuk persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiga kan lebih simpel ya. Nah, MG-nya juga saya pindah ruaskan, ininya saya pindah ruaskan, maaf. Ininya, dan ini saya buka kurung, dan akhirnya kita dapat persamaan ketiga menjadi min KX2 tambah KX3. Kan di sini nggak ada KX1, berarti bisa kita asumsikan 0 ya. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 tadi yang sudah kita rubah modelnya, kita compile di sini ya. Nah, ini nanti jadi basis matriks kita gitu. Tadi kan kita mendapatkan 2KX1 min KX2 plus 0 KX3 sama dengan M1G, ya, dan nggak ada pegas 3 di persamaan 1. Nah, terus di persamaan 2 ada semua pegas, ya, KX1 min KX1 tambah 2 KX2 min KX3. Terus yang persamaan 3 nggak ada KX1, 0 KX1 min KX2 tambah KX3. Nah, ini kita transfer ke matriks nanti. Kayaknya matriksnya ada di berikutnya, next slide. Nah ya, matriksnya bila sebelum kita pindah ke matriks, kita masukkan dulu.
kita masukkan dulu, kan kita udah mengetahui M-nya tadi dikasih tahu, M3-nya, K-nya, dan G-nya. Kita masukin tadi kan ini kan M1 kali G nih. Jadi hasilnya 19,62, ini M2 kali G, 29,43. Ini M3 kali G, 24,525 gitu. Begitu juga tadi K-nya kita masukkan gitu. Tadi kan ini 2K X1. Oh, jadi 2 dikali 10, jadi 20 gitu. Nah, dimasukkan semua dan matriks yang kita peroleh jadinya seperti ini. 20, ini min 10, 0, ini sama dengan 19,62 gitu ya. Ya, begitu juga yang bawah, ini 10, ini 20, 10, ini begitu juga 29, 43 ya. Terus min 10, maaf, ini 0 ya, sorry. Ini 0 yang awalnya 0, min 10-nya di kedua. 0 tidak ada pegas ini, min 10 sama ini 10 ya, 24,525 ya, sekian kayak gitu, kepotong ya, kayak gitulah ya kurang lebihnya. Nah, terus matriks ini kita masukkan ke dalam program. Nah, programnya di slide berikutnya. Slide berikutnya tolong, oh ya. Nah, ini kita masukkan nih di baris 1, yaitu 20 min 10, 0, baris 2, baris 3. Nah, kita masukkan ke tempat yang A, NP, array gitu yang tadi sudah dijelaskan oleh Noval ya. Dan hasilnya kita masukkan ke yang bawah. Nah, yang bawah sini. Nah, kita run kodenya dan kita ketemu nih hasilnya. Berarti kita dapat menyimpulkan nih, X1 itu kan berarti displacement akibat pegas 1 tadi. Berarti ini atapnya, ini yang 1. Berarti X1 itu, ini X1, displacement pegas yang di atas ini, hasilnya adalah 7,357 gitu. Ini kalau nggak salah meter tadi, kalau nggak salah. Ya, satuannya meter. Jadi 7,3 atau milimeter ya? Milimeter ya, mohon maaf. Jadi 7,357 milimeter displacement-nya. Begitu juga dengan X2 gitu. X2 yang di bawah yang di sini, itu displacement-nya 12,75 gitu. Nah, kalau misalnya nanti mau menyimpulkan buat yang masa ketiga, berarti kan semua displacement-nya dijumlahin gitu ya. Nah, begitu kurang lebihnya. Sekian implementasi dari soal yang sederhana ya, sederhana framework ya, struktur sederhana. Sepertinya kurang lebih presentasi kami berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan, bisa nanya ke kami langsung. Nama kami ada ya di Cici IT, juga bisa langsung visit profile dan komentar bila ada pertanyaan. Terima kasih, sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.